Halo guys, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman project UAS saya, yaitu aplikasi penjualan rumah. Di sini saya menggunakan pemrograman Java ya teman-teman, dengan toolsnya itu menggunakan aplikasi NetBeans. Ini kita masuk ke dalam aplikasi NetBeans. Ini project saya bernama aplikasi penjualan rumah. Nah, dalam project saya ini saya membuat beberapa frame, terdiri dari beberapa frame dan Java class, yaitu satu frame utama, main frame-nya di sini teman-teman, untuk menjalankan program kita. Lalu ada 4 internal frame. Sini ada login, ada option menu, ada payment dan data from. Lalu ada juga Java class, yaitu connection DB. Connection database. Ini untuk mengkoneksikan program kita ke database. Lalu di sini kita akan mereview, pertama-tama adalah main frame utamanya terlebih dahulu. Main frame-nya atau frame utamanya bersama ya teman-teman. Di sini ini untuk desainnya seperti ini teman-teman. Di sini saya menggunakan beberapa teman-teman, di sini menggunakan desktop pen. Untuk yang hitam ini kita menggunakan desktop pen. Ini nanti untuk menampilkan frame internal yang akan kita panggil. Lalu sini saya menggunakan menu. Ini ada beberapa sub menunya, ada menu login, ada menu logout, dan ada menu exit. Di sini kita cek aja satu-satu teman-teman. Untuk tombol loginnya sendiri, ini adalah kodenya desktop pen remove all, dihapus yang ada di atas, dihapus teman-teman. Lalu ini pemanggilan dari login form kita, di internal frame-nya ini pemanggilannya. Oke, di sini bisa dilihat teman-teman. Nah, di sini kita atur juga ketika tombol login kita klik, maka menu login akan enable-nya false. Jadi dia bakal seperti ini. Jadi kalau dia diklik, logout itu bakal tidak bisa diklik. Loginnya nggak bakal bisa diklik saya. Untuk logoutnya true kalau sudah berhasil login. Jadi ini kalau udah berhasil login ya teman-teman. Lalu lanjut untuk tombol logout. Logoutnya sendiri sebenarnya sama dengan pemanggilan login tadi. Menu loginnya isinya sama, hanya di sini perbedaannya menu loginnya akan true, sedangkan untuk login tadi akan false. Begitu juga dengan logoutnya ya teman-teman. Lalu lanjut ada menu exit. Menu exit sendiri di sini kita menggunakan J-Option pen untuk pengkonfirmasian. Ini kan exit untuk keluar dari program gitu teman-teman. Jadi akan ada confirm dialog untuk meneruskan apa kita ingin keluar atau tidak. Ini hanya sebatas ini doang kodenya. Kodenya sangat singkat. Lalu lanjut kita akan mereview form yang lainnya, yaitu pertama form login. Nah, form login terdiri dari 2 text file, 2 label, dan 1 button. Button login ini txt username dan txt password. Kita cek untuk button loginnya sendiri. Nah, pada form login saya tidak menggunakan database untuk login ke dalam projectnya. Sini saya menggunakan manual seperti ini teman-teman. Oke, bisa dilihat jika sudah berhasil login, di sini akan masuk ke option menu. Oke. Ini ada
message dialognya. Di sini kita menggunakan message dialog. Untuk importnya sini ada Epson Pen aja teman-teman. Lalu kita lanjut ke frame selanjutnya, yaitu option menu. Nah, karena login from setelah login berhasil. Nah, karena setelah kita berhasil login, kita akan diarahkan ke option menu. Jadi kita review option menunya teman-teman. Ini untuk tampilannya sangat sederhana, cuma terdiri dari 2 button, yaitu button untuk penjualan rumah dan button tampilkan data. Kita cek untuk button penjualan rumah. Ini namanya adalah button to payment, button untuk penjualan. Sini sangat ringkas teman-teman, hanya memanggil from payment saja. Oke, baterainya sudah habis. Lalu sama saja untuk tampil datanya. Ini namanya show data sama teman-teman. Nah, jadi dari option menu hanya ini saja untuk codingan tambahannya. Oke teman-teman, lalu kita lanjut ke frame atau ke payment form. Ini namanya payment form penjualan teman-teman. Di sini banyak ya komponen-komponennya. Ada nama pemesan, harga tanah, area, harga bangunan, dan lain-lain. Di sini nama pemesan menggunakan text file ya teman-teman. Lalu harga tanah juga text file. Untuk area kita di sini menggunakan area combo box. Lalu harga bangunannya juga menggunakan text file. Untuk tipe rumah, di sini saya menggunakan radio button dan button group. Jadi ketiga radio button ini sudah terhubung. Untuk luas tanah asli dan luas tanah tersedia juga menggunakan text file. Selebihnya harga, DP, lama cicilan, PPN, cicilan juga menggunakan text file. Di sini saya ada menggunakan checkbox. Ada 4 tombol. Ada button untuk kembali ke menu, back to menu, button proses, button simpan, dan button hapus. Oke, di sini kita akan mereview untuk source code-nya. Untuk import dari form 1 ini banyak ya teman-teman ini importnya. Nah, lalu di sini ada button hapus. Ini adalah kode dari button hapus teman-teman. Jadi semua file-file yang ada di sini, ini ada area, ada combo box atau radio button, semuanya checkbox ini akan kosong. False kalau checkboxnya akan false nilainya. Area combo box juga bernilai 0, tidak ada yang dipilih. Yang lainnya juga akan di set kosong. Lalu untuk area combo boxnya sendiri di sini menggunakan switch case. Oke, di sini ada switch ini case 0-nya untuk men-set semuanya jadi 0, kosong. Maksud saya kosong. Checkboxnya juga false. Untuk case 1 di sini akan men-set price line atau harga tanah menjadi 500.000 dan TXT building price harga bangunan di sini di-set menjadi 90 juta. Oke. Untuk radio buttonnya akan clear selection. Ini false lain-lainnya. Untuk case kedua, jika area yang kedua yang dipilih maka akan terset price line-nya, text price line-nya menjadi 600.000 dan harga bangunannya atau TXT building price-nya menjadi 120 juta. Nah,
ini lanjut, yang lainnya sama, ini false atau kosong. Lalu untuk defaultnya di sini adalah pilihan ketiga, yaitu men-set harga tanahnya menjadi 700.000 dan harga bangunannya menjadi 150 juta. Lalu di sini ada untuk kode dari tombol radio button. Ini yang T36. Yang ini ya teman-teman. Ini menggunakan J-Option Pen, menggunakan percabangan if else. Bisa dilihat. Ini ada penentuan-penentuan dari file-file yang ada. Lalu ini untuk tipe 45-nya dari radio button, bisa dilihat. Oke. Lalu ini untuk tipe 54 dari radio button, teman-teman. Lalu lanjut, di sini ada button proses. Ini adalah kode dari tombol button proses. Menggunakan percabangan if else. Lalu sini ada perhitungan dari PPN, total price, dan installment per month atau cicilan per bulan. Ini ada pencetan juga. Ini disalah ketik. Oke. Lalu lanjut, ini untuk checkboxnya. Checkboxnya sendiri ini menggunakan J-Option Pen dan percabangan if else. Oke, akan menggunakan submit dialog. Bisa teman-teman lihat ya teman-teman. Lalu lanjut, ini adalah button simpan. Di sini kita menggunakan database. Ini nama tabelnya itu rumah. Oke, ini teman-teman tulis dari name, area, type, luas, harga. Ini tabelnya teman-teman. Nah, di sini saya akan menunjukkan dari database PHPMyAdmin-nya. Saya menggunakan database PHPMyAdmin. Sini kita jalankan terlebih dahulu untuk Apache dan MySQL-nya di exam. Oke, kita buka untuk PHPMyAdmin-nya. Untuk penjualan, coba kita lihat di sini koneksinya. Koneksinya di sini saya menggunakan nama koneksinya adalah, nama database-nya adalah rumah. Ini kita lihat teman-teman. Kita kembali dulu ke payment form-nya. Kita lihat di sini penjualan. Tadi rumah atau penjualannya? Kita lihat lagi. Ini rumah. Nah, ini adalah database kita, rumah. Lalu kita lihat, ini sudah ada isinya. Ini untuk strukturnya sendiri, ada order ID, name, area, type, luas, harga, jumlah cicilan, dan cicilan per bulan. Nih. Kenapa kita nggak masukkan penjualan ID-nya? Karena kita sudah set auto increment, auto dia terisi, jadi kita nggak perlu lagi untuk menginputkan nilainya. Oke teman-teman, ini bisa dilihat lagi untuk button simpannya. Oke. Nah, kalau otomatis kalau sudah kita klik tombol simpan, di sini dia akan langsung menuju ke option menu kembali. Jadi kalau kita
sudah mengisi ini semua, lalu kita klik nih tombol simpan, maka otomatis dia akan kembali ke option menu. Nih. Oke, nanti kita lihat ya teman-teman untuk jalankan programnya. Lalu ini adalah button kembali ke menu. Ini namanya, variabelnya belum kita ubah. Button back menu. Oke. Ini untuk tombol kembali ke menunya. Dia kembali ke option menu. Jadi kalau kita misalnya mau ngisi nih, rupanya nggak jadi, udah deh balik lagi, kita pakai tombol exit kembali ke menu. Oke, cuma ini aja isi dari frame payment formnya. Lalu selanjutnya kita akan mereview untuk Java class kita. Sini JDBC driver. Oh ya teman-teman, kalau seperti ini jangan lupa untuk menambahkan MySQL JDBC-nya di libraries-nya dengan cara add library, lalu kita cari di sini MySQL JDBC, lalu add library. Oke. Ini untuk pemanggilan database kita, database rumah, user pass. Ini untuk melihat apakah koneksi kita berhasil atau enggak. Ini di sini nanti ada dialognya, job simpan. Dia akan muncul pesan dialognya. Oke, ini bisa dilihat untuk codingannya seperti ini. Seperti ini teman-teman. Lalu kita lanjut akan mereview data from. Nah, ini adalah data from, di mana tempat setelah kita menginputkan data-data penjualan rumah kita, disinilah data-data kita akan menuju tabel ini teman-teman. Tabel data. Oke, di sini saya menambahkan fitur, ada fitur cari data. Ini berdasarkan nama pemesan dan area. Ada tombol cari dan hapus. Kita lihat untuk kode tombol carinya sendiri. Oh, atau biar lebih mudah kita melihat dari awal aja untuk short kodenya. Di sini untuk importnya sama seperti payment form, sangat banyak. Ada tambahan tabel ini teman-teman. Oke, lalu lanjut pada bagian public class data formnya. Di sini kita tambahkan ada private default table model, ada string SQL, ini untuk pemanggilan dari nama tabel kita, tabel rumah, karena saya membuat database-nya dengan nama rumah dan tabelnya rumah juga teman-teman. Ini bisa dilihat database rumah, tabel rumah. Oke. Ini ada show table SQL, public data form. Ini adalah button to menu action. Jadi dia sama juga tombol kembali ke menu. Ini kode pemanggilan dari option menu. Ini kan namanya option menu teman-teman. Oke, ini adalah tombol button pencarian, button search, menggunakan percabangan if else. Ini teman-teman. Oke, ini untuk kode dari tombol cari, bisa dilihat. Lalu di sini ada button delete. Jadi ketika delete, otomatis
void-nya dari nama pemesan dan area ini akan di-set kosong, lalu akan menampilkan seluruh tabel lagi. Jadi kalau misalnya kita mencari nih, cek namanya, areanya udah dapat, itu kan bakal muncul tabelnya, nggak semuanya pastinya. Jadi kalau kita klik hapus, dia bakal ngeset file order name sama areanya bakal kosong, lalu dia akan memunculkan kembali seluruh tabel, isi seluruh tabel ini teman-teman. Oke, hanya ini saja codingannya. Nah, selanjutnya kita akan coba jalankan dari program kita ini. Kita jalankan. Oh ya, pastikan examnya sudah aktif ya teman-teman. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Di sini kita akan klik login menu. Kita klik. Oh ya, sebelumnya tunggu dulu. Nah, kalau kita sudah klik tombol menu login, maka menu login sendiri ini kalau udah muncul bakal enable-nya false ya teman-teman. Kalau untuk dua ini tadi kan false, jadi true nilainya. Oke, ini kita login. Di sini tadi kita menggunakan username admin dan password juga admin. Kita klik login berhasil. Nah, di sini pertama-tama kita masuk ke penjualan rumah. Kita klik. Yang kita coba isi siapa yang namanya? Kita coba namanya Asih. Untuk harga tanahnya di sini kita set enable-nya false juga tadi teman-teman. Jadi nggak bisa kita klik. Jadi di sini cara kerjanya ini areanya kita pilih terlebih dahulu. Nah, ini otomatis. Yang di set tadi di bagian area. Lalu untuk tipe rumah kita pilih juga seperti ini. Otomatis akan keluar luas tanah asli, luas tanah tersedia, dan harga. Lalu kita tinggal mengisikan DP dari penjualan kita, pembeliannya. Misalnya DP-nya di sini saya buat 56 juta. Banyak uang kita ya teman-teman. Oke, untuk lama cicilan kita pilih sendiri, kita buat 20 bulan. Oke, untuk PPN ini juga di set enable false ya teman-teman. Jadi untuk melanjutkan kita pilih proses, akan muncul untuk PPN dan cicilan per bulan, lalu kita klik setuju. Nah, kita lihat nih, kalau kita klik setuju, dia bakal muncul pemesan menyetujui. Oke, kalau kita klik lagi, pesanan belum disetujui. Oke, coba kita klik simpan tanpa kita mencentang ini. Maka akan muncul pesan error teman-teman. Klik centang checkbox untuk simpan data. Oke, kita klik. Oke, pemesanan menyetujui. Lalu kita klik simpan. Koneksi database berhasil. Nah, akan kembali kan teman-teman ke option menu. Sederhana sebenarnya codingan kita, tampilannya juga sederhana. Lalu kita masuk ke dalam tampilkan data. Ini ada pesan koneksi database berhasil. Nah, kita masuk di sini. Ini banyak ya teman-teman, sudah saya masukkan. Untuk ini adalah yang kita inputkan tadi, Asih Melati, nih teman-teman. Sini ada jumlah rumah terjual dan total penjualan. Oke. Sini kita coba untuk mencari data. Misalnya kita mencari Asih. Kita klik cari, koneksi database berhasil. Nah, ini akan muncul hanya satu aja teman-teman. Jumlah rumah terjual juga di sini akan satu aja yang tampil sesuai yang ada di tabel. Nah, kalau kita klik hapus, bakal kembali lagi semula.
semua konten atau record dari tabelnya akan muncul semua teman-teman, seperti ini. Oke, kita kembali ke menu utama, klik exit. Oke teman-teman, sekian dari program penjualan rumah saya. Ini merupakan project akhir dari mata kuliah pemrograman berbasis objek dengan saya bernama Asidela Saptini dengan NPM 22012070. Untuk link referensinya akan saya tampilkan di deskripsi ya teman-teman. Kalau ada yang mau minta short codingnya juga boleh inbox saya. Oke teman-teman, sekian dari penjabaran saya mengenai project UAS saya, yaitu aplikasi penjualan rumah menggunakan bahasa pemrograman Java dengan toolsnya adalah NetBeans. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman.